Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Mahardika di Fisika Easy. Dan di video kali ini kita akan membahas beberapa bocoran soal yang berkaitan dengan sumatif yang akan kalian hadapi. Ini adalah part 1 dan kita akan mulai dari soal yang pertama. Di soal kita lihat bahwa ada sebuah bola pejal menggelinding. Oke, ini bola pejal. Karena dia bola pejal, maka I-nya adalah 2/5 mr kuadrat. Di situ sudut kemiringannya adalah 30 derajat. Kemudian bola menggelinding, berarti bola mengalami dua gerak, yaitu translasi dan rotasi. Untuk translasi, maka kita akan analisis dengan sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini bendanya menggelinding ke bawah. Dia adalah bola pejal. Penyebab dia menggelinding ke bawah adalah mg sin theta. Kemudian ada gaya ke atas yang menghalangi gerakannya, yaitu gaya gesekan. Maka akan berlaku, karena dia bergerak ke bawah, maka mg sin theta kurang gaya gesekan akan sama dengan M kali A. Di sini akan kita dapat, oh ya biarin aja dulu kayak gini ya. Udah selesai nih, mg sin theta min F sama dengan M. Setelah itu, untuk rotasinya akan kita gunakan sigma momen gaya sama dengan I kali alfa. Momen gayanya dihasilkan oleh gaya gesekan, sehingga akan berlaku F kali R-nya sama dengan I-nya adalah 2/5 mr kuadrat, kemudian alfanya adalah A per R. R-nya kita coret, R di kiri dan R kanan juga kita coret, maka akan kita dapat F sama dengan 2/5 M kali A. Kita dapat persamaan ini dan persamaan ini. Persamaan yang 2/5 MA ini kita substitusi ke sini. Maka kita akan dapat mg sin theta min 2/5 MA sama dengan MA. Maka akan kita dapat mg sin theta sama dengan 2/5 nya saya bawa nyebrang ke sini. Maka kita akan dapat 5/5 tambah 2/5, 7/5 MA nih. M-nya saya coret. Maka A-nya adalah 5/7 kali G sin theta nih. Tergantung nanti sin theta-nya berapa tuh ya, kalian hitung sendiri. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua ini adalah menentukan titik berat. Nah, di sini kita ada sebuah kotak, kemudian ada kayak dipotong gitu segitiga. Dipotongnya di bagian yang sini gitu. Sehingga nanti akan kita asumsikan ini sebagai benda 1, segitiganya sebagai benda 2. Terus tips mengerjakan soal kayak gini adalah jika kalian lipat dia adalah simetris, maka titik beratnya pasti di tengah-tengahnya. Kita lihatin di sini dari 0 sampai 3, 3 sampai 6, maka sisi ini kalau kita lipat akan simetris dengan sisi yang ini. Karena simetris, maka untuk bangun ini X-nya itu sama dengan 3. Kita tinggal nyari Y-nya aja sekarang. Nah, ini seperti saya bilang tadi, kan terdiri dari dua bangun nih. Persegi dan segitiga kayak gini. Kita cari Y-nya. Y1 itu adalah setengah dari tingginya, itu adalah dari 0 sampai 8, berarti 4. A1 itu adalah 6 kali 8, 48 ya. 48. Y2 gimana? Nah, titik berat dari sebuah segitiga itu adalah sepertiga tingginya. Tinggi segitiga ini adalah 4, berarti letak titik beratnya ada di aksen lah, saya sebut dulu ya. Aksennya adalah sepertiga dari 4, berarti 4/3. 4/3 dihitung dari alas. Alasnya adalah bagian yang ini. Jadi dia bagian yang ini. Sorry. Ini alasnya. Karena itu Y2-nya adalah 8. Y2-nya adalah 8 kurang 4/3. Itu sama dengan berapa ya?
24 kurang 4, 20/3. A2-nya adalah setengah kali 6 kali 4. Apa tuh? 6 kali 4, 12 berarti. Sekarang kita cari Y-nya aja. Y sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 dibagi dengan A1 tambah A2. Ini sama dengan A1-nya adalah 48. 48 kali 4. Kurang. Kenapa kurang? Karena dia dipotong. Jadi dia negatif. A2 itu adalah 12 dikali 20/3 dibagi dengan 48 kurang 12 ya. 36 berarti. Oke, 48 kali 4, 48 kali 4 dikurangi ini 4 kali 20 jadinya. Bagi dengan 36. Nah, ini kalian cari deh berapa ya. Oke, kalau saya lanjutin ya, matematikanya kalian cukup. Karena waktu kita pendek nih. Untuk soal nomor 3 sekarang. Itu ada 2 pipa. Ada pipa gede, kemudian ada pipa kecil. Di gede kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Kemudian di kecil nggak diketahui, ini yang ditanyakan kan. Kemudian beda tekanannya ada 3 kilopascal. Nah, kalau ada beda tekanan berarti kita nggak bisa pakai hukum asas kontinuitas. Kita akan gunakan hukum Bernoulli, di mana P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Berikutnya karena ketinggiannya sama ya, karena di situ ada kata mendatar, maka rho GH1 sama dengan rho GH2. Jadi nilainya kalau kita kumpulin dia akan hilang jadi 0. Sekarang maka akan kita dapat, karena ini menghasilkan 0, maka P1 kurang P2 akan sama dengan setengah rho V2 kuadrat kurang setengah rho V1 kuadrat. P1 kurang P2 nya kan segini nih, 3 kilopascal. Jadi 3000 sama dengan setengah kali rho air kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. 3000 sama dengan setengah kali 1000 kali V2 kuadrat kurang 16 nih. 16. 3000 sama 1000. Oke, maka kan kita dapat setengahnya bawa ke situ. Maka 6 sama dengan V2 kuadrat kurang 16 nih. Ya, kerjain di sisi kiri. Maka V2 kuadrat sama dengan 6 ditambah 16 sama dengan berapa tuh? 22 ya. Oke, 22. Maka V2 nya sama dengan akar 22 meter per sekon. Soal keempat. Ini sih tentang hukum Pascal nih. Ya, tekan pipa kecil 100, oke. Untuk hukum Pascal kayak gini akan kita gunakan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini kalau luas penampangnya diketahui. Tapi kalau luas penampangnya tidak diketahui, yang diketahui jari-jari atau diameter aja, maka kita akan gunakan F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Di soal ini yang diketahui adalah perbandingan luas penampang. Oke, A yang diketahui. Jadi karena yang diketahui adalah A, maka kita akan gunakan rumus yang ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, kemudian F1 per F2 sama dengan A1 per A2 nih jadinya. A1 per A2 kan ini. Jadi kita akan dapat F1-nya adalah 100 per F2 sama dengan 1/4. Berarti F2-nya ya udah 400 Newton. Gampang bingit.
Kita lanjut ke soal nomor 5 nih, soal terakhir untuk part 1. Di situ massa S-nya adalah 800 kg per meter kubik. Oke, ini berarti berhubungan dengan Archimedes. Konsekuensi dari hukum Archimedes itu adalah kalau rho benda kurang daripada rho fluida, dia akan mengapung. Kalau rho benda sama dengan rho fluida, dia akan melayang. Kalau rho benda lebih daripada rho fluida, dia akan tenggelam. Lihatin sekarang nih, massa jenis S-nya 800. Kemudian massa jenis airnya 1000. Berarti massa jenis S kurang daripada massa jenis air. Karena itu yang terjadi adalah apa? Mengapung. Mengapung itu ciri khasnya kayak apa? Mengapung itu ciri khasnya adalah ini fluidanya, bendanya ada di sini. Sebagian tenggelam, sebagian ada di atas permukaan air. Tuh, ya. Demikian video untuk kali ini. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.